sebagai guru SMP yang akan mengajarkan materi tentang persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel dengan model problem basis learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas berupa LKPD. Di sini saya meminta teman-teman untuk menjadi murid saya. Kepada teman-teman mohon kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kepada Anda semua silakan perhatikan sekeliling Anda. Apabila ada sampah dan ada yang belum rapi, tolong rapikan dan simpan semua yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah sudah rapi? Sudah, Bu. Bila untuk memulai pembelajaran kita awali dengan membaca doa. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa secara bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seperti biasa sebelumnya yang membaca Al-Quran di kelas yang akan lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarribin farawhu wa rihan wa jannatu na'im. Amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Terima kasih Iqbal. Semoga dengan berdoa dan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh bisa berguna untuk kedepannya. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir? Semua, Bu. Gimana nih kabarnya anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Udah pada sarapan belum? Belum. Udah, Bu. Kok masih ada yang belum sarapan? Udah jam 10 loh. Walaupun belum sarapan masih semangat kan untuk pembelajaran hari ini? Masih, Bu. Nah, kalau masih semangat, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu pada KD 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya, dan KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita yaitu menjelaskan kalimat terbuka dan kalimat tertutup, menjelaskan konsep persamaan linier satu variabel, menyelesaikan persamaan linier satu variabel, menjelaskan konsep ketidaksamaan linier satu variabel, menyelesaikan ketidaksamaan linier satu variabel, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ketidaksamaan linier satu variabel. Soal pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberikan saran dan kritik, serta mampu menjelaskan kalimat terbuka dan kalimat tertutup dengan tepat, konsep persamaan linier variabel dengan tepat, menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan benar, menjelaskan konsep ketidaksamaan linier satu variabel dengan tepat, menyelesaikan ketidaksamaan linier satu variabel dengan tepat, menyelesaikan masalah kontekstual, persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan terfokus pada poin 1 dan poin 2, yaitu menjelaskan kalimat terbuka dan kalimat tertutup serta konsep persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, Ibu ingin bertanya, apakah Anda semua masih ingat tentang materi cara menyederhanakan bentuk aljabar dan mengoperasikan bilangan? Masih ingat gak? Lupa, Bu. Soalnya yang bisa nggak ngerjainnya?
yang bisa siapa? Coba Ruli. Rasanya 4B tambah 17, Bu. Menurut yang lain benar atau salah? Benar. Oke, soal berikutnya. Ada yang bisa? Ya, silakan. Jawabannya 7x sama 20. Benar atau salah? Benar. Kalau yang soal yang ketiga, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Ya, Bu. Ya, berapa? Jawabannya juga sama-sama. Benar atau salah? Benar. Untuk yang kedua, baiklah, kalau sudah paham dan masih ingat, kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, apa sih persamaan linear satu variabel itu? Ada yang tahu nggak apa persamaan linear satu variabel itu? Kita bisa bantu Ibu. Yang aku sedikit menambahkan, Bu, persamaan linear satu variabel itu yaitu persamaan yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabel itu yaitu 1, Bu. Nah, ada yang bisa beri contoh nggak di mana bentuknya? Misalnya, Bu, 5x ditambah 3 gitu. Jadi benar ya jawaban teman-temannya. Persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan yang memiliki satu variabel yang pangkatnya 1. Di situ ada kata kalimat terbuka. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih itu kalimat terbuka? Enggak, Bu. Ya, jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Apakah dia itu benar atau salah karena masih memiliki variabel yang belum diketahui nilainya. Paham? Paham, Bu. Ada yang tahu nggak apa sih manfaat dari persamaan linear satu variabel itu? Apa gunanya kita mempelajari persamaan linear satu variabel itu? Silakan. Gunanya misalnya kita ingin menentukan satu nilai yang belum diketahui, Bu. Oke, ada yang lain? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya sudah benar. Sebagai contohnya, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah disuruh oleh ibu kita pergi ke pasar. Benar kan? Benar. Nah, misalnya ibu nyuruh kita pergi ke pasar untuk membeli 3 kilo jeruk. Nah, di saat kita membeli jeruk itu, kita membayar ke penjualnya sebanyak 45.000. Sesampai di rumah, ibu akan bertanya, berapa sih harga 1 kilo jeruk yang telah kita beli itu? Kita beli itu. Nah, untuk mengetahui berapa harga per kilonya, kita bisa menggunakan persamaan linear satu variabel ini untuk menentukan berapa harganya. Ada yang bisa nggak nyelesain ini? Ya, silakan. Jadi nanti kita misalkan dulu harga jeruk per kilonya itu dengan X variabelnya. Jadi kan dia membeli 3 kilo jeruk, jadi 3X dengan pembayarannya yaitu 45.000. Jadi 3X sebagai dengan 45.000. Jadi X dapat didapatkan 15.000. Jadi harga per kilonya 15.000. Benar nggak jawaban dari temannya? Berapa tadi, Bu? 15.000 kata teman. Benar. Jadi, salah satu manfaat dari persamaan linear satu variabel ini yaitu untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih mendalam tentang materi konsep dari persamaan linear satu variabel ini, Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang yang akan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Nanti Ibu berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan LKPD dan di akhir salah satu kelompok akan mempresentasikan LKPD hasil dari diskusi kelompoknya. Sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu ingin nanya, masih semangat nggak untuk lanjut ke materi berikutnya? Masih. Oke, Ibu akan bagi kelompoknya. Yang kelompok 1 dari Sinta sampai Faiz, kelompok 2 dari Ansari, misalnya kelompok 3. Udah ada
kelompok yang mengirimkan jawabannya. Untuk kelompok 2 silakan presentasikan jawabannya. Untuk kelompok yang nggak tampil, silakan duduk ke posisi semula dan perhatikan temannya yang presentasi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pembelajaran hari ini. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Rani kepada Rani. Baiklah, kita masuk ya. Saya Nidita izin mempresentasikan hasil diskusi kami pada kegiatan 1 kasus 1. Di kasus 1 terdapat percakapan antara Tommy dan Rizky. Bisa tolong baca tadi kan? Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Bisa dibanding kalimat pertanyaan yang ada dalam percakapan di atas. Jika di percakapan tersebut kalimat pertanyaannya yaitu yang pertama, siapa Presiden Republik Indonesia? Yang kedua yaitu siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Yang ketiga diulang berapakah itu? Yang keempat bagaimana dapat tentu benarkan? Keterangannya kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak dapat dinilai benar atau salah. Mengapa? Di sini hasil diskusi kami yaitu karena belum diketahui nilainya benar atau salah karena masih dalam bentuk kalimat pertanyaan. Tidak dapat dinyatakan kebenarannya karena untuk yang paling pertama itu masih terdapat variabel S-nya sehingga belum diketahui kebenarannya. Kemudian yang kedua dibantu itu masih terdapat variabel S-nya. Kemudian yang ketiga juga ada A yang itu karena belum diketahui nilainya. Kemudian yang keempat juga terdapat variabel Y dan kelima juga terdapat variabel X. Jadi kesimpulannya kelima kalimat tersebut belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Ada jawaban yang berbeda dengan kelompok yang kita? Ada yang sama pendapatnya dengan kelompok yang depan? Baiklah, demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi kelompok dan presentasi dari salah satu kelompok, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Dari Ananda semua? Silakan Lili. Kesimpulan hari ini adalah menurut Luli, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu kebenarannya. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah pasti kebenarannya. Terus PS persamaan kalimat terbuka adalah satu persamaan yang merupakan kalimat terbuka yang terdiri dari satu variabel dan pangkat tingginya satu. Sekian dari Luli. Ya, ada yang bisa menambahkan jawaban dari Luli? Ya, Dara bisa bantu Ibu nambahin. Dari persamaan dilihat satu variabel Bu, AX tambah B sama dengan 0. Nah, jawaban dari terima kasih Ruli dan Dara. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, apakah dia bernilai benar atau salah. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, apakah dia bernilai benar atau bernilai salah, karena masih memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Sedangkan persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan yang memiliki satu variabel yang berpangkat 1 dengan bentuk umum yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Baiklah, mungkin hanya sekian materi kita pada hari ini. Di sini Ibu ada latihan untuk dikerjakan Anda semua. Namun berhubung waktu kita sudah habis, latihan ini kita jadikan tugas di rumah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan pelajari materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu menyelesaikan persamaan linear variabel. Ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.